pagi hari ini? Pasti luar biasa. Jam sudah menunjukkan waktu tertuju. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita fokus datang kepada Tuhan. Haleluya.
kembali untuk berdoa bagi kita pada pagi hari. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang mempersembahkan segenap kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk berdiri di hadapan-Mu dan menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami yang datang dengan beban yang berat, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan sakit penyakit, tetapi kami percaya ya Tuhan, pada saat kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau, kami akan menikmati lawatan-Mu dan kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan kemenangan dari Tuhan, dengan sukacita dari Tuhan, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan solusi yang sudah kami temukan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah semua yang terjadi dalam ruangan ini, dalam ibadah ini, ada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap yang mengambil bagian, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengatur sound system dan segalanya, terlebih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada di dalam pimpinan-Mu dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga hati kami, pikiran kami, jiwa kami sepenuhnya hanya tertuju kepada Engkau. Berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka, sertai mereka, dan tibakan mereka dengan selamat di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sahabat sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, coba lihat kiri samping kanannya, kita fellowship sebentar, kasih senyuman yang terbaik. Walaupun pakai masker tapi kelihatan dari matanya itu senyum yang indah. Coba saya ingin lihat senyumnya arah ke saya. Coba senyum yang terbaik saya ingin lihat. Nah, senyum dari Bapak Ibu Saudara itu menjadi semangat bagi kami yang layak di atas. Amin. Mari kita akan puji dan mengatakan segala puji syukur. Kami mau
Coba angkat tangannya. Saya mau lihat tangannya. Coba angkat tangannya. Nah, baru berdiri tangan. Habis dikatakan besar. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Coba sudah silakan tangannya angkat bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah kita akan mengenai firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai yang mengalir. Tubuh jiwa kami yang Yesus haus akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
sembah kami. Inilah sembah kami, pujian kami yang kami berikan kepadamu dari hati kami. Biarlah Engkau berkenan atas pujian kami Tuhan, dan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, ada dalam pimpinan dan kendali-Mu Roh Kudus. Engkau memateraikan firman yang kami dengar pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati, seperti yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biar apa yang boleh hamba sampaikan Tuhan, Engkau mengurapi dan Engkau memimpin mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin Saudara. Ya, kalau ibadah pagi tidak bertemu dengan saya karena saya ibadahnya yang jam 9 Saudara. Ya, jadi kalau yang jam 9 biasanya suka ketemu, dan kalau saya melayani nanti saya jam 7 dan jam 9 karena sore saya juga harus melayani di sekolah jam 4:30. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita belajar tentang pemuridan, ya, pemuridan. Apa itu pemuridan? Bapak Ibu sudah mulai tahu kan apa itu pemuridan, karena sudah 3 minggu berturut-turut sudah diajarkan tentang pemuridan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan kupas lebih dalam lagi, tetapi saya mau memberikan contoh bagaimana seharusnya kita sebagai murid. Contoh yang kita dapat pelajari nanti di dalam Alkitab itu adalah Paulus, Saudara. Bagaimana Paulus bisa menjadi murid Kristus, dan dia berhasil mengungkapkan di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius dia katakan, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Itu rapotnya Saudara. Menjadi murid Kristus harus ada rapotnya, betul gak? Halo? Anak sekolah terima rapot, betul gak? Kalau anak sekolah mau lulus, dia harus terima ijazah. Dan dia harus mengikuti proses demi proses yang harus dia jalani. Kalau anak sekolah, dia harus ikutin setiap hari harus sekolah, masuk sekolah. Setiap hari harus mengerjakan tugas. Setiap hari harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu murid, betul? Amin Saudara. Dan murid kalau dia rajin, dia pintar, dia bagus, dia akhirnya dia pasti dapat raport. Rapotnya itu menentukan apa yang dia lakukan sepanjang dia sekolah. Betul gak Saudara? Kalau dia sekolahnya malas-malasan, maka rapotnya bagaimana Saudara? Banyak tinta merah. Kalau dia rajin, dia pintar, dia baik, dia nurut, dia taat, kira-kira rapotnya gimana Saudara? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Saya ngajar di SMK Nusa Bangsa, setiap kali lulusan pasti ada satu yang sangat memuaskan. Pasti kita semua ingin rapotnya bagus, betul? Paulus mengatakan, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu murid sejati. Amin Saudara. Ini yang kita mau pelajari, bagaimana Paulus bisa mengungkapkan di dalam suratnya, dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Rapotnya nanti Saudara. Betul gak? Kalau kita menjadi murid Kristus, rapot kita kapan? Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan.
Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita dipanggil, apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka? Oh Bu, saya kan udah dibaptis, pastilah masuk surga. Firman Tuhan berkata apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Jangan bangga kalau kita sudah dibaptis. Itu hanya sebagai tanda bahwa saudara menjadi pengikut Kristus. Ada hal yang kita harus kerjakan. Tandanya seperti apa? Kalau kita masuk SD, kita akan daftar SD. Betul nggak? Tapi kalau kita mau lulus SD, kita harus mengikuti proses. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus dalam pelayanannya, kehidupannya, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Hidupnya jahat, hidupnya begitu kotor, hidupnya begitu tidak baik. Tetapi pada waktu dia mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar dari Paulus. Selain guru agung kita yaitu Yesus Kristus, dia sudah menjadi contoh teladan yang paling baik. Selama dia ada di dalam dunia, Yesus ada di dalam dunia, dia sudah menjadi guru agung kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Di situ dikatakan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kita harus menjadi murid Tuhan, kita harus tidak hormat, tidak taat kepada orang tua, ibu kita, saudara-saudara kita. Bukan, saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi dasar kita mau mengikut Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita? Yesus sedang memberitahukan kepadanya bagaikan seperti seorang yang sedang mau mendirikan rumahnya. Pasti dia akan mau menyelesaikan rumahnya, betul? Adakah orang yang mau, udahlah aku lantainya aja, biarin kalau atapnya nggak usah, kehujanan nggak apa-apa gitu? Ada?
kalau hujan dikit-dikit enak kan, nggak usah mandi juga nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin kan saudara? Ada orang yang mau pergi berperang, oh nggak apa-apa, mana lawan saya, dia tanpa ada persiapan. Tidak mungkin. Yesus sedang mengajarkan apa yang menjadi dasarmu untuk mengikut aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, dasar kita untuk mengikut Yesus adalah bahwa Dia adalah juru selamat penebus dosa kita. Dan kita yang manusia berdosa membutuhkan itu, keselamatan. Karena apa? Hanya Dia yang tahu jalan ke situ. Amin saudara. Hanya Yesus yang tahu jalan ke situ. Lah kalau cuma Dia yang tahu jalan ke situ, otomatis kita mau mengikutinya, betul? Itu sebabnya saya mau menjadi murid Kristus. Saya mau percaya kepada Yesus Kristus karena saya manusia berdosa, membutuhkan yang namanya Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itulah jalan keselamatan dan hidup yang akan membawa saya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus bilang, kalau itu dasarmu, mau mengikut aku, ini yang harus kamu lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada semua perintahnya di dalam firman Tuhan yang harus kita pakai, yang harus kita ikuti. Ada panduannya, ada tatanya, ada aturannya, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus tidak kita lakukan sebagai murid Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi murid Kristus bukan menjadi murid yang enak-enakan. Yesus bilang, pikul salib. Amin. Pikulah salib. Lepaskan apa yang menjadi milikmu. Lepaskan dan berikan kepada aku. Apa saudara? Keegoisan kita, diri kita, kemanusiaan kita tanggalkan dan kita berlari kepada Kristus. Paulus, apakah tidak banyak pergumulan yang dihadapi dalam pelayanannya, saudara? Sangat banyak, tetapi dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin. Siapa Bapak Ibu yang mau menyelesaikan dengan baik? Sehingga ada yang dikatakan finishing well, berakhir dengan baik. Ini yang kita harapkan, yang kita rindukan sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi murid Kristus itu tidaklah mudah, karena kita harus bayar harga. Pemuritan ada 3 bagian yang saya mau bagi hari ini. Mungkin yang lain punya banyak, tetapi yang saya mau bagikan ada 3. Pemuritan secara universal, secara umum, yaitu seperti ini, seperti ibadah. Ini pemuritan. Ini saya sedang mengajarkan kepada banyak orang. Pemuritan secara umum. Yang kedua, pemuritan secara kelompok-kelompok. Itu biasanya di KKA. Siapa yang sudah masuk KKA? Itu pemuritan kelompok-kelompok. KKA, komisi-komisi, itu pemuritan kelompok. Itu lebih sempit lagi daripada pemuritan universal, pemuritan umum. Lebih sempit lagi. Ada lagi yang ketiga, saudara, adalah pemuritan pribadi. Pemuritan pribadi ini paling sulit, betul nggak saudara? Kenapa? Karena pemuritan pribadi ini membutuhkan disiplin rohani yang orang lain tidak tahu. Kalau saudara ibadah, tahu kan? Ibu Gembala pasti tahu. Oh, Pak Osen nggak datang ibadah hari kemarin. Tahu saudara, dimuridkan. Kemana Pak Osen? Kemarin nggak datang ibadah, kata ibu. Oh iya Bu, begini-begini, dikasih tahu, diajarin, ingetin, dan lain sebagainya.
Saudara tahu? Itu lebih mahal, saudara. Betul nggak? Kalau kita sekolah, kita belajar secara umum, itu biayanya lebih murah. Tetapi kalau kita belajar privat, pribadi, itu biasanya lebih mahal. Karena ini yang paling sulit, saudara. Karena saya tidak bisa tahu Pak Marjono, apakah Pak Marjono ini berdoa. Walaupun kalau saya tanya, Pak, setiap pagi berdoa Pak? Berdoa. Apakah saya tahu? Karena saya tidak satu rumah dengan Pak Marjono. Karena saya bukan Pak Marjono, orang yang satu rumah aja belum tentu tahu apakah dia berdoa apa tidak. Yang tahu siapa? Gurunya. Siapa gurunya? Siapa yang diikuti oleh Pak Marjono? Kalau yang diikuti oleh Pak Marjono adalah Tuhan Yesus, dia akan mengikuti gurunya. Di mana aja, di kamar mungkin, dimanapun dia akan ikuti gurunya. Pribadi, ini yang sulit, saudara. Tetapi ini mahal harganya karena membutuhkan disiplin rohani yang saudara tidak diketahui oleh orang lain. Dosa siapa yang tahu? Dosa saya siapa yang tahu? Hah? Suami saya? Anak saya? Siapa yang tahu? Guru saya yang tahu. Siapa guru saya? Siapa yang saya ikuti? Kalau guru saya Tuhan Yesus, dia akan tahu, oh kamu lakukan ini ya. Walaupun suami saya jauh di sana, dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya bisa sembunyikan segala sesuatu. Anak saya walaupun di rumah bersama dengan saya, belum tentu dia tahu apa yang saya lakukan, dosa apa yang saya lakukan. Pribadi kita kepada guru kita itu mahal harganya, dan itu berkualitas dibanding dengan komunitas secara universal, bahkan kelompok-kelompok. Karena secara universal kita masih bisa tutupi. Kalau kita sedang privat kepada guru kita, yang tahu hanya guru kita dan kita sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya dibutuhkan pemuritan pribadi. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ke surga tidak boncengan. Tidak bisa boncengan suami istri. Ke surga sendiri-sendiri, jalannya sempit katanya. Tapi kalau gemuk percayalah pasti masuk juga, saudara. Jadi jangan khawatir kalau saudara gemuk hari ini. Lah sempit kan, Bu, nanti kalau saya gemuk gimana gak bisa masuk? Yakin saudara, pasti masuk, saudara. Sesuai dengan ukurannya kan katanya begitu. Nah, kita ya. Kamu bisa menanggung sesuai dengan kemampuanmu. Jadi yang gemuk gak usah khawatir, pasti masuk surga walaupun jalannya sempit. Tapi gak bisa boncengan, saudara. Saudara gak bisa tarik-tarik suami saudara. Sendiri-sendiri menghadapnya, betul? Betul, saudara? Karena kita akan menghadap penghakiman sendiri-sendiri. Tidak didampingi sama pasangan kita, teman kita, anak kita, sendiri-sendiri menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu sebabnya belajar dari hari ini disiplin rohani. Saudara dikasih oleh Tuhan menjadi murid Kristus, itu tidak enak. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Pas kebenaran pemuritan. Jadi bukan iklan, tapi saya sedang menjadi murid sekarang.
menjadi murid itu belajar selalu, betul nggak? Seumur hidup kata Ibu Gembala. Saya sekarang jadi murid. Kenapa saudara? Karena saya sedang berguru. Nah, bukan berarti berguru saya harus ke gunung apa gitu, enggak. Jadi saya sekarang memiliki guru yang mengajari saya, memimpin saya, memandu saya, mendampingi saya untuk bisa hidup sehat. Nah, kenapa saudara? Kenapa saya butuh? Tadi seperti firman Tuhan, ada dasar yang harus kita lakukan. Kenapa saya harus lakukan itu? Supaya itu menjadi motivasi saya dan saya harus menyelesaikannya dengan baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sudah 2 rumah sakit saya datengin. Rumah sakit Hermina, rumah sakit Dramaga. Dan 2 dokter ini sama-sama mengatakan hal yang sama, bahwa saya ini sakitnya kan di kaki saya. Jadi saya kalau jalan kaki saya sakit. Dan saya tanya, kenapa dok saya kalau jalan kaki saya sakit? Dokter itu bilang begini, Bu, coba tes semua. Dites semua bagus sudah, tidak ada apa-apa. Dokternya bilang begini, Bu, ini hanya kelebihan berat badan. Saya pikir dokter yang di Hermina ini udah tua, udah giginya ompong, udah gini-gini. Saya bilang, kok keluar ini? Salah kali dokternya. Gak percaya saya sama dokter. Masa gak ada masalah sama penyakit saya? Loh saya ini sakit loh dok, gitu kan? Kamu, ini obatnya hanya kalau ibu turun 20 kilo, ibu sudah sehat. Saya bilang dokter ini salah. Ayo Pak, kita pergi dokternya yang dikurangi. Saya bilang, itu dokter di Hermina. Lalu pergi ke dokter Dramaga, sama penyakit dalam. Cek, oh ini Bu, coba kita cek ya Bu. Saya bilang, ini ada hasilnya dokter ini. Oh, Bu, ini ibu obesitas, kelebihan berat badan. Baru saya nyadar, oh berarti benar dokter yang kemarin itu ya. Walaupun sudah tua, tapi saya nggak percaya dengan dokter itu. Ternyata memang ini penyakit saya harus terima. Pertanyaannya, saya mau sembuh apa enggak? Kalau saya nggak mau sembuh, saya akan nyaman dengan diri saya. Saya perhatikan, ini contoh saudara, contoh bagaimana kita menjadi murid Kristus. Saya mau sembuh, kalau saya mau sembuh, saya harus lakukan apa yang dikatakan dokter itu, menurunkan berat badan 20 kilo. Saya bilang, dok, 1 kilo aja susah banget. Lalu dia bilang, Bu, ibu saya kasih ke dokter gizi. Saudara, sekali ke dokter gizi lumayan harganya, berapa kali pertemuan. Lalu saya bilang, males amat dah, gak usah ini. Kadang-kadang kita seperti ini murid Kristus. Kita butuh, kita udah berdosa, kita tahu kita dosa, kita butuh keselamatan. Dan sudah dikasih tahu nih, jadi murid Kristus ini jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Waduh, banyak banget ya ininya, syaratnya. Aduh, harus aku lakukan ini. Nanti dulu deh, tunggu dulu lagi enak nih. Selingkuh itu kan enak, dapat duit mulu kan, apalagi tajir nih, enak, masih nyaman dengan dosa itu. Gak mau berubah, gak mau menjadi murid Kristus yang sejati. Waduh, enak nih dosa ini, mencuri, berbohong dan lain sebagainya, masih kasar dan lain sebagainya, masih enak dengan hal itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu saya mulai mengikuti Tuhan, saya pengen kurus, pengen turun berat badan, cuma susah banget. Saya coba saudara, pagi gak makan, siang gak makan, karena mau kurus saudara. Yang ada apa? Sakit.
Ada satu ketika saya lihat, oh ada ternyata dia yang berkelas, dipandu, ada gurunya, ada yang ngajarin, ada yang bimbing. Saya ikutin. Pertama tidak enak, betul saya bilang jadi murid itu tidak enak. Waktu saya ikutin, guru saya bilang, oke, pagi makannya ini, siang jam 9 ini makannya, siang jam siang jam semua diatur, dari mulai bangun tidur, dari sampai mau tidur aja udah tidur belum. Kalau dia masih lihat saya tidur, dia ajak olahraga, ayo olahraga. Saya bilang bentar dulu, olahraga ayo. Terus itu gurunya sudah. Sampai saya olahraga, nggak bisa ketemu kan? Saya nggak bisa lihat. Gurunya ada di Pontianak. Saya ikutin pakai Zoom. Ikutin. Satu ketika saya gini, dia jauh ini, nggak tahu lah. Kan dia nggak tahu, betul nggak? Sering nggak kita seperti itu saudara? Murid Kristus kan gitu. Nggak tahu ini Tuhan kan nggak lihat. Udahlah, ada duit di situ 5.000, embat aja. Nggak ada yang tahu ini rezeki itu mana, gitu kan? Saudara, satu ketika saya punya ayam hanya 150 gram dan saya harus makan ayam 200 gram. Lalu saya pikir gini, kalau udah diolah nanti dia nggak tahu nih, kan dia jauh. Cuma kalau saya harus makan, saya harus foto, saya harus kasih ke dia, harus kirim. Lalu saya pikir gini, nggak akan tahu ini dia cuma 150 kurang 50 gram. Daripada saya beli lagi, udahlah saya masak ini aja. Saya masak, dikasih resep makanan, saya harus masak. Dia bilang orang sehat harus makan makanan yang sehat dan harus masak sendiri. Selama ini kan saya suka beli, jadi harus masak. Yang saya dapatkan adalah saya bisa dapat resep masakan, saya pintar masak jadi. Saudara, setelah itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya masak, saya kirim. Begitu saya kirim, dia bilang gini, ayamnya kurangnya. Saya sampai giling-giling kepala, saudara. Tapi karena dia guru, dia tahu. Amin, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, karena dia guru, dia tahu apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak bersama-sama dengan dia. Ingat ini, saudara, walaupun Yesus tidak ada di samping saudara, dia tahu apa yang engkau lakukan sebagai murid-murid Kristus. Waktu dia bilang begini, ayamnya kurang ya, saya mau bikin, bohongin aja lah, kan dia nggak tahu ini. Tapi dalam hati kecil saya, ayo loh, bohong dosa lo pendeta lo. Lalu saya bilang gini, ya soalnya stok ayam saya habis di kulkas, hanya 150 gram. Kalau begitu nggak apa-apa, ambil telur 1, rebus, makan sama itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita mengakui guru kita memberikan solusi. Amin, saudara. Amin. Pada waktu kita mengakui dosa kita dan kita tidak menutup-nutupi kesalahan kita dan pelanggaran kita, maka kita akan mendapatkan apa yang dikehendaki oleh guru kita. Dan kita menjadi baik, betul? Saya akhirnya terpenuhi. Saya nggak tahu ternyata telur itu bisa mencukupi. Harus yang saya makan, saudara. Tapi karena saya berjujur dan saya mengatakan tidak ada, dia bilang, oh enggak
dosa dan Yesus tahu dan kita mengaku dosa kita, firman Tuhan berkata, Ia setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan Dia menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau kasih tahu, bahwa pada waktu kita menjadi murid Kristus, Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia memantau kita. Kalau kita sudah mengatakan engkau guruku, Dia pantau saudara. 24 jam Dia pantau saudara. Walaupun guru saya itu jauh di sana Pontianak, Dia pantau. Sudah bangun belum? Bangun. Sudah sarapan? Sarapan. Ayo ngemil, ayo makan siang, ayo olahraga. Saudara dikasih oleh Tuhan, guru kita bilang, ayo datanglah kepadaku saat teduh. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita akan melakukan. Amin saudara. Saya katakan menjadi murid Kristus tidak mudah. Ada tantangan yang kita hadapi. Satu ketika saya ikut pelatihan di Kemenang. Saya bawa bekal saya karena sudah diajarkan oleh guru makan makanan yang sehat, harus bawa dari rumah bekal makan dengan bekal yang sudah saya berikan resepnya. Saya bawa bekal saya. Tantangannya godaan saudara. Menjadi murid Kristus banyak tantangannya, banyak godaannya. Karena pikul salib. Waktu saya pelatihan di Kemenang dari pagi dari jam 9 sampai jam 4 sore. Waktu makan siang, saudara, saya harus makan dengan bekal saya. Di sebelah saya makan nasi padang. Bau nasi padang enak bukan? Waduh, begitu dia buka harum semerbak. Sementara saya harus makan bekal yang saya bawa dari rumah. Saudara, waktu ngeliat kayaknya pengen banget ya nasi padang. Keringetan gitu ya. Dosa itu enak gak saudara? Enak. Godaan. Tapi apakah kita mau mengambilnya atau tidak? Waktu saya lihat teman saya nasi padang, saya bilang, oh ini nasi padang lebih enak. Ini nasi padang lebih enak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dosa ditawarkan di depan kita. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, dosa itu kita tinggalkan. Amin. Amin. Walaupun ada nasi padang di depan saya harus mengambil apa yang menjadi bagian saya. Bagian saya adalah bekal yang saya bawa dari rumah untuk saya menjadi hidup sehat. Dan dia bilang begini, seringkali kita salah. Kita pikir diet itu adalah, waktu dia tanya saya begini, kenapa yang mau ikut saya, ikut untuk bisa diet seperti ini. Saya bilang untuk menurunkan berat badan. Kalau itu ibu salah kamar, nggak usah ikut saya. Kenapa? Karena kalau diet itu bukan menurunkan berat badan, tetapi diet itu artinya adalah hidup sehat. Kalau hidup sehat itu berarti makanan sehat, semua aturan-aturannya sehat. Nah, kalau turun berat badan itu bonus. Jadi jangan pikir, waduh saya harus turun berat badan, nggak turun-turun, stres. Akhirnya apa? Balik lagi, makan lagi yang enak. Dia itu bukan turun berat badan. Tujuan kita adalah hidup sehat. Akhirnya saya berpikir, oh iya, saya mau hidup sehat. Saudara dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini kaki saya tidak pernah sakit. Dan bonusnya apa? Berat badan saya berkurang. Saya baru 30 hari, belum sampai 1 bulan, sudah turun 6,5 kilo. Makanannya seperti apa? Nggak enak. Diatur semuanya. Buah yang nggak pernah saya makan harus saya makan. Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi murid Kristus tidaklah mudah. Amin. Itu
sebabnya kita harus menjadi murid yang sejati. Bagaimana supaya kita menjadi murid Kristus? Dari semua yang saya beritahukan kepada kita hari ini, yang pertama, murid itu mengikuti proses dari gurunya, yaitu pikul salib. Setiap proses demi proses harus diikuti sehingga kita bisa menjadi murid Kristus. Yang kedua, murid itu memiliki hubungan yang erat dengan gurunya, berkomunikasi, berdampingan, dan menyukai gurunya. Pada waktu saya sudah tidak suka dengan dokter itu, saya tidak akan ikutin apa kata dokter itu. Tapi kalau saya menyukai guru saya berdampingan dengan dia, berkomunikasi, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Yang ketiga, murid itu ingin mencapai tujuannya, harus capai. Seperti tadi firman Tuhan katakan, harus selesai rumahnya, betul nggak? Harus sampai goalnya, sampai tujuannya. Jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan mundur di tengah jalan. Langkah maju terus bersama dengan Kristus. Yang keempat, murid itu percaya kepada gurunya, percaya apa yang dikatakannya, melakukan apa yang dikatakannya. Maka murid itu akan menjadi murid yang berhasil. Amin. Menjadi murid yang akan berakhir dengan baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaan hari ini, apakah saya mau mengakhiri dengan baik? Amin. Bukan hanya sekedar murid, tetapi murid yang mengakhiri dengan baik. Itu sebabnya kalau kita sudah menjadi murid yang baik, pemuridan pribadi ini baik, berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya orang akan mengikuti kita. Amin, saudara? Orang akan mengikuti kita. Wah, dia murid Kristus. Nggak usah perlu saudara nginjilin bawa Alkitab. Ayo percaya kepada Tuhan. Ayo percaya. Ayo Yesus, ikut Yesus. Saudara, dengan diri kita sendiri orang bisa mengikuti Yesus kalau kita sudah menjadi murid yang berhasil. Amin. Kalau orang yang berhasil bilang begini, ih, di mana sih belajarnya? Kok bisa pinter ya anaknya? Di mana sih itu gerejanya? Oh, kok bisa begitu? Oh, siapa sih itu gurunya? Saya mau ikut. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ibu Lina nggak saya tawarin. Saya cuma Kak, saya hidup sehat. Ibu Lina tanpa saya ajak-ajak, ayo Kak. Ini Kak, Ibu Lina bilang, mana dek ininya dek? Mana dek resepnya dek? Mana dek? Saya mau dek. Saya nggak kasih. Kita menjadi murid Kristus, enggak. Kan kita suratan Kristus, amin, yang dibaca oleh orang lain. Waktu saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, orang lihat, maka orang akan mengikuti. Amin, saudara. Lina bilang begini, udah urusan, aku mau ikut deh. Saya nggak bilang, aduh Kak, cepetan Kak, supaya dia ikut, nak. Saya cuma, Ibu Lina cuma kalau lihat di rumah saya, oh dia lagi makan ini, oh dia lagi masak ini, kadang-kadang dia godain, dek ini enak loh dek, makan dek. Dia sengaja sodorin. Kalau saya ke atas, dek ini enak loh, kepala ikan, dek ini loh enak dek. Disodorin apa yang saya mau, itu godaan setan loh. Saya nggak bilang itu setan. Kadang-kadang menjadi murid Kristus itu begitu kan? Ada godaannya, betul nggak? Oh ini enak. Apa yang menjadi kesukaan kita kadang-kadang ditawarkan, betul? Ada di depan mata kita. Loh, saya suka nasi padang, saudara. Satu bungkus nasi padang habis sama saya. Nah saya ditawar, waktu di Kemenang saya dikasih nasi padang. Tapi saya ambil jatah saya bawa pulang buat anak saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, disodorin, meten. Dia masak nasi goreng enak pedes banget pakai kikil, enak banget saudara. Dia taruh di meja, dia makan, dia taruh di meja. Udah makan ya, iya. Saya tapi saudara saya ingat, saya selagi ini nih, ingat gitu. Ingat lagi jadi murid nih, lagi jadi murid, mau sehat tidak? Karena guru saya bilang gini, kalau saya nakal, dia bilang, nakal boleh, jangan telat nakal. Nakal sekali-sekali boleh, tapi habis itu tobat. Itu
dia sudah. Dia di dalam Kristus sudah ada itu. Gak boleh nakal kita. Sekali nakal gak boleh tetap nakal. Satu kali pun gak boleh nakal. Jadi waktu saya ingat, kalau saya mulai hari ini nyomot apa? Gak ada nyomot apa-apa. Oh ya udah. Saudara dikasih oleh Tuhan waktu saya ingat. Mau sehat nggak? Mau sehat nggak? Itu kata-kata itu yang selalu dikatakan oleh guru saya. Mau sehat tidak? Mau sehat tidak? Itu daripada saya makan itu saya tidak sehat, mendingan saya nggak makan karena saya mau sehat. Daripada kita tidak masuk surga, mendingan kita tinggalkan dosa. Amin. Amin. Itu prinsip, itu dasar kita untuk menjadi murid Kristus. Lalu saya bilang, oh, ada makan dulu sampai dia keringetan. Saya cuma nonton, lihat ini, enak banget Yuda. Cobain deh Yuda, enak banget. 1 sendok aja Yuda, 1 sendok aja. Oh saudara, ini saya bilang godaan setan. Jadi kalau saudara digodain setan, bilang oh ini godaan setan. Dalam nama Yesus pergi. Amin. Saudara, kita harus tetap bertahan. Amin. Kita harus tetap bertahan dengan tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Akhirnya selesai meten makan, dia angkat semua dari meja saya. Dia bilang, Ibu udah benar-benar tidak bisa digoda. Oh, saudara, Ibu udah tidak tergoda. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah berniat, kalau kita sudah punya tujuan, selesaikan tujuan kita. Amin. Kalau kita sudah berniat menjadi murid Kristus, selesaikan sampai kita dipanggil pulang Tuhan. Kita tetap menjadi murid yang sejati. Finishing well, berakhir dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh-Mu menyertai kami, memberkati Tuhan setiap apa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus, biarlah firman-Mu memataikan bagi setiap umat, memikul salib, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus untuk menjadi murid yang sejati, sehingga kami memiliki rapor yang baik di dalam Engkau Tuhan. Kami bukan menjadi murid yang sembarangan, murid yang asal-asal murid, tetapi kami boleh menjadi murid kebanggaan Tuhan dalam situasi kehidupan, pergumulan yang kami hadapi. Dengan salib yang kami pikul, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari. Berkati setiap umat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan firman. Engkau tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh jadi murid yang sejati. Mari kita akan makin berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Siapakah di antara saudara yang mau menjadi murid-Mu yang mengakhiri dengan baik? Bolehkah saudara mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan? Dan saudara boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku murid Kristus dan aku mau mengakhiri dengan baik. Apapun tantangan yang saudara hadapi, pergumulan salib yang saudara hadapi hari demi hari, katakan kepada Tuhan, buat aku bertahan Tuhan dan berjuang untuk menjadi murid kebanggaan-Mu Bapa. Setiap kita yang ada di dalam ruangan ini, gurumu adalah Yesus Kristus. Gurumu bukan saya, gurumu bukan Ibu Lina, tetapi guru agung kita adalah Yesus Kristus. Kami hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, membimbing saudara, tetapi guru agung kita adalah Yesus Kristus. Kita akan menyerupai seperti Kristus karena gambarannya ada di dalam diri kita. Dan saudara dan saya akan kembali kepada Pencipta kita yang menggambar saya dan saudara. Dan hendaklah gambar itu serupa dengan Kristus. Tantangan apa yang saudara hadapi
yang saudara susah untuk melepaskannya. Berjuanglah dan bergumullah kepada Tuhan. Dan bertahanlah setiap salib yang saudara hadapi hari demi hari. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan di dalam hatimu, Tuhan, ini aku Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan umatmu hari ini. Inilah murid-murid-Mu Tuhan, dan kami akan mau mengakhiri dengan baik. Oh haleluya. Mari berbicara kepada Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu kepada Dia. Apa yang menjadi kesulitanmu menjadi murid? Dia gurumu, Dia ahli dalam segalanya. Katakan kepada Tuhan, ini kesulitan saya Tuhan menjadi murid. Guru memberikan solusi kepada saudara. Dia memberitahukan kepada kita apa yang engkau tidak ketahui. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya silakan kepada Tuhan. Shalom. Sedang jemaat diberkati oleh Tuhan. Ada satu hal yang saya dapat dari situ tadi, bahwa pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak selalu mulus. Kenapa? Seringkali yang banyak menggoda kita, menantang kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ambil contohnya tadi, kami sudah tahu Ibu Aryani sedang program, tapi justru kita yang menggoda mereka. Dan apa yang terjadi pada saat dia coba, kita ini ketawa, saudara. Begitulah dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Yang menjadi godaan terbesar kita itu datangnya dari orang-orang yang
memakai orang-orang terdekat dengan kita untuk melemahkan iman kita. Jadi mari kita menjadi guru yang baik buat orang-orang di sekeliling kita, dan jangan sampai kita menjadi penggoda buat mereka. Amin saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi murid yang sejati, yang mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Dan Tuhan tolong kami agar kami menjadi murid yang selalu siap untuk mendengar dan mengikuti pimpinan-Mu ya Tuhan. Hamba mau berhenti berbicara pada pagi hari ini, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu, Guru yang agung itu akan terus berbicara di dalam hati kami dan menuntun kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini mengangkat kedua tangan mereka. Biarlah Tuhan akan menolong kami memegang kedua tangan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Karena Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami, Engkau yang memimpin setiap pemikiran kami, Engkau yang mengontrol setiap keinginan-keinginan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan Bapak Ibu Saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.